Oke, selamat pagi anak-anakku. Salam sehat. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Semua anak-anakku dalam keadaan sehat walafiat. Tetap jaga imunitas tubuh dengan rajin berolahraga. Oke, anak-anakku yang senantiasa kami rindukan. Untuk di pagi hari ini, kita masih tetap di atletik, yaitu di nomor lompat. Nah, untuk kali ini, kita terkhusus pada materi lompat jauh. Nah, di mana kita ketahui bahwa di lompat jauh itu masuk kategori atletik. Ya, di lompat jauh ada beberapa gaya yang seringkali dilombakan dalam sebuah pertandingan. Seperti gaya jongkok atau biasa disebut dengan gaya tak. Yang kedua adalah gaya menggantung, gaya atau gaya melunting, atau biasa disebut dengan gaya hanging. Yang ketiga adalah gaya berjalan di atas udara atau biasa disebut dengan walking in the air. Nah, anak-anakku yang senantiasa kami rindukan, untuk di pagi ini kita terfokus pada lompat jauh gaya berjalan di atas udara atau walking in the air. Dimana kita ketahui bersama bahwa dalam lompat jauh itu ada beberapa tahapan yang harus kita lalui. Sama halnya dengan lomba lari kemarin, ada 3 tahapan yang harus dilalui oleh pelari. Yang pertama adalah start, yang kedua adalah saat berlari, dan yang ketiga adalah saat memasuki garis finish. Nah, di dalam lompat jauh ada juga beberapa tahapan yang harus dilalui oleh seorang pelompat. Nah, dan aku harus tahu ini. Yang pertama adalah awalan. Bagaimana awalan kita saat akan melakukan lompat jauh. Yang kedua adalah tolakan atau tumpuan, yaitu bertumpu pada papan tolakan yang telah disiapkan. Yang ketiga adalah saat melayang di udara. Di saat melayang di udara inilah kita menampilkan gaya apa yang dilombakan dengan memilih ketiga gaya tersebut yang saya sampaikan tadi. Yang keempat adalah saat mendarat. Jadi ada 4 tahapan yang harus dilalui oleh seorang pelompat. Yang pertama adalah awalan. Yang kedua adalah saat tolakan atau saat bertumpu. Yang ketiga adalah saat berjalan di atas, saat melayang. Ya. Yang keempat adalah saat mendarat. Nah, anakku sekalian, untuk di pagi ini kita akan membahas tentang lompat jauh gaya berjalan di atas udara atau walking in the air. Nah, kami telah menyiapkan sebuah video untuk anak-anakku. Semoga dalam video ini aku bisa lebih memahami tentang lompat jauh gaya walking in the air. Nah, anakku bisa melihat video berikut ini. Pada saat melakukan awalan, sebaiknya atlet berlari secepat mungkin dengan kecepatan semakin lama semakin bertambah. Lalu, pinggang diturunkan sedikit pada waktu 1 langkah akhir ancang-ancang. Pada saat tolakan harus kuat. Luruskan sendi mata kaki, lutut, dan pinggang pada waktu melakukan tolakan. Bertolaklah ke depan dan ke atas dengan sudut tolakan 45 derajat. Ketika kaki tolak, menolakkan kaki pada pangkal titik berat badan ke atas, kemudian diikuti dengan tolak dan kaki ayun. Pada lompat jauh gaya berjalan di udara,
Posisi melayang di udara akan diikuti dengan posisi kaki yang seperti berjalan. Posisi badan membungkuk dan posisi kaki sedikit ditekuk seperti sedang berjalan. Pada saat mendarat, posisi kaki dalam keadaan berjongkok dan kedua lengan diayunkan ke depan untuk menjaga keseimbangan. Nah, itulah tadi tahapan-tahapan untuk melakukan lompat jauh, di mana kita seorang pelompat harus melewati keempat tahapan yang telah dijelaskan tadi. Yang pertama adalah awalan, yang kedua adalah tolakan, yang ketiga adalah saat melayang, dan yang keempat adalah saat mendarat. Nah, setelah anakku mengetahui semua tahapan dalam melakukan lompat jauh, maka saya ingin memperlihatkan sebuah video tentang pelaksanaan lompat jauh gaya berjalan di udara. Nah, anakku bisa melihat video berikut ini. Nah, setelah menyaksikan video tadi, tentu anak-anakku sudah paham tentang lompat jauh gaya berjalan di udara. Nah, jadi saya ingatkan lagi anak-anakku bahwa dalam lompat jauh itu ada 3 yang seringkali dilombakan dalam lompat jauh. Yang pertama adalah gaya jongkok, yang kedua adalah gaya melenting, yang ketiga adalah gaya berjalan di udara. Nah, untuk materi yang tadi itu terkhusus pada lompat jauh gaya berjalan di udara. Tentu anak-anakku sudah sedikit memahami tentang materi kali ini, dan untuk materi selanjutnya kita ke nomor lempar, dan insya Allah minggu depan kita terfokus pada nomor lempar. Nah, saya kira dengan selesainya materi ini, saya kira anak-anakku bisa menerapkan dalam peragaan lompat jauh. Ya, bisa diperhatikan di halaman rumah, di pinggir pantai dengan menggunakan pasir atau benda-benda yang bisa kita melakukan lompat jauh dengan tidak membahayakan diri sendiri. Saya kira cukup sekian dari kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar dan salam olahraga.